Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 1. Faridatun Nasihah, NPM terakhir 10, Nadia Dujayawati, NPM terakhir 11, Anissa Rahma Widayati, NPM terakhir 24, dan Nabita Meisha Hairani, NPM terakhir 26, yang akan mempresentasikan hasil dari kerja kami, yaitu tentang pembuatan skrip video pembelajaran. Baik, jadi pada topik kali ini kita terdapat 4 subbab. Yang pertama adalah pengertian skrip, yang kedua adalah fungsi skrip, dan yang ketiga adalah struktur skrip video pembelajaran, dan yang terakhir praktik penulisan naskah film dan video skrip. Baik, yang pertama adalah pengertian skrip. Jadi dalam produksi suatu video atau konten selalu dimulai dari ide atau gagasan yang kemudian dituangkan di dalam sebuah naskah atau yang biasa kita sebut dengan skrip. Naskah atau skrip merupakan sebuah landasan yang diperlukan untuk membuat sebuah program atau konten video apapun bentuknya. Jadi pada penulis naskah ini atau skrip pada program video atau konten kreator biasanya didasarkan pada sebuah ide yang mempunyai beberapa tujuan, yakni sebagai berikut. Yang pertama adalah memberi informasi atau to inform. Yang kedua adalah memberi inspirasi atau to inspire. Dan yang ketiga adalah menghibur atau to entertain, dan yang terakhir adalah propaganda. Nantinya tulisan ini akan dibahas tentang bagaimana menulis sebuah naskah konten yang disusun dengan mencakup langkah-langkah yang perlu ditempuh, kemudian bentuk naskahnya bagaimana, dan format program serta cara-cara penulisan naskah. Oke, kita masuk ke dalam poin 2, yaitu fungsi skrip. Oke, jadi skrip atau naskah mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama adalah sebagai konsep dasar atau basic konsep. Peran naskah dalam pembuatan konten atau video ini sangat penting dikarenakan ide yang diperlukan dalam sebuah produksi video ada dalam naskah yang disusun. Kualitas sebuah naskah sangat menentukan hasil akhir dari suatu program yang dibuat. Yang kedua adalah sebagai arah dalam pembuatan video atau konten atau biasa disebut dengan direction. Sebuah naskah pada umumnya berisi suatu gambaran atau deskripsi umum mengenai pesan atau informasi yang disampaikan seperti alur cerita, karakter tokoh, dramatisasi, peran, setting, serta properti, atau segala hal yang berkaitan erat dengan pembuatan video. Skrip atau naskah pada umumnya dapat digunakan sebagai dokumen yang dapat mengarahkan sutradara beserta kru yang bertugas dalam bekerja menyelesaikan proses produksi. Jadi naskah juga berisi informasi tentang adegan yang melibatkan aktor, setting, dan juga properti. Fungsi yang ketiga adalah sebagai acuan dalam pembuatan video atau konten, biasa disebut dengan reference. Selain itu, naskah juga berperan sebagai referensi oleh sutradara dan juga kru yang bertugas untuk mewujudkan sebuah ide atau gagasan menjadi sebuah program video yang komunikatif. Semua upaya kreatif dalam produksi dari sutradara hingga kru harus mengacu pada skrip yang telah disusun. Selanjutnya adalah struktur skrip video pembelajaran. Pertama ada salam pembuka atau pengenalan masalah. Di sini ada contohnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Kemudian ada motivasi dari siswa. Misalnya makan-makan bergizi, tetap olahraga ya, tetap semangat karena
baik, selanjutnya kita akan membahas poin 4. Nah, poin 4 di sini kita akan membahas tentang praktik penulisan naskah film dan video skrip. Oke, di slide selanjutnya ini berisi tentang tahapan-tahapan penting dalam pembuatan naskah media audiovisual. Nah, di sini poin pertama itu ada sinopsis atau storyline. Di sini sinopsis itu merupakan ringkasan cerita atau film menjadi bentuk pemendekan dari sebuah film dengan tetap memperhatikan unsur-unsur dari cerminan film tersebut. Nah, tujuan utama dari pembuatan sinopsis ini adalah mempermudah guru atau perancang dalam menangkap konsepnya dan mempertimbangkan kesesuaian gagasan dan dengan tujuan yang ingin dicapai dan menentukan persetujuannya. Lalu ada treatment. Nah, treatment di sini merupakan pemberian uraian ringkas secara deskriptif ya, bukan secara tematis tentang bagaimana suatu episode cerita atau rangkaian peristiwa instruksional nantinya akan dianggap sebagai ilustrasi perbandingan. Nah, di dalam statement ini agak berbeda ya daripada sinopsis. Begitu. Selanjutnya ada storyboard. Nah, storyboard itu merupakan rangkaian kejadian seperti yang dilukiskan dalam treatment tersebut, jadi saling berkaitan, kemudian divisualkan dalam perangkat gambar atau sketsa sederhana berukuran kurang lebih 8 x 12 meter. 8 x 12 cm ya teman-teman. Nah, tujuan dari pembuatan storyboard ini adalah untuk melihat apakah tata urutan peristiwa yang akan divisualkan telah sesuai dengan garis cerita atau plot maupun sequence belajarnya gitu. Oke, lanjut ke tahapan-tahapan penting selanjutnya. Nah, di sini ada skrip atau naskah program. Skrip atau naskah program itu merupakan keterangan-keterangan yang didapat dari hasil eksperimen atau coba-coba dengan storyboard tersebut. Jadi, tahapan-tahapan penting ini saling berkaitan. Kemudian, yang dari storyboard itu akan dituangkan dalam bentuk skrip atau naskah program. Tentunya menurut tata urutan yang dianggap sudah benar. Tujuan utama dari suatu skrip atau naskah program itu adalah sebagai peta atau bahan pedoman bagi sutradara dalam mengendalikan penggarapan substansi ke dalam suatu program. Karena itu, skrip yang baik akan dilengkapi dengan tujuan, sasaran, sinopsis, treatment, dan bila berperan yang terlibat di dalamnya. Begitu. Lanjut ke poin terakhir. Di sini ada skenario. Nah, skenario ini juga turut berperan serta ya, teman-teman. Nah, skenario itu merupakan petunjuk operasional dalam pelaksanaan produksi atau pembuatan programnya. Nah, di sini skenario ini sangat bermanfaat bagi teknisi dan kerabat produksi yang akan melaksanakannya dengan tanggung jawab teknis operasional. Nah, dalam skenario ini beda antara film dan video. Akan tampak karena video itu mempunyai efek visual tertentu yang tidak dimiliki oleh media film. Misalnya di soft, web, superimpose, split image dan sebagainya. Lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada istilah-istilah penting dalam pembuatan skenario atau skrip video pembelajaran. Nah, salah satunya yaitu adalah pengambilan dasar gambar. Nah, pengambilan dasar gambar ini ada 3 istilah-istilah penting. Nah, di sini pertama ada long shot atau LS. Ini merupakan pengambilan yang memperlihatkan latar secara keseluruhan dalam segala dimensi dan perbandingannya. Lalu ada medium shot atau MS. Ini merupakan pengambilan yang memperlihatkan pokok sasaran secara lebih dekat dengan mengesampingkan latar belakang maupun detail yang dianggap tidak penting atau kurang perlu. Lalu ada poin ketiga dan poin terakhir ya, ini ada close up atau CU. Ini merupakan pengambilan yang memfokuskan pada subjeknya. Nah, selain istilah-istilah dalam pengambilan dasar gambar, di sini juga ada istilah-istilah mengenai petunjuk gerakan kamera. Nah, dalam penggunaan kamera itu juga ada petunjuk-petunjuk yang perlu dipahami. Nah, petunjuk-petunjuk itu dirangkum dalam satu istilah ya. Di sini ada pan right, itu adalah menggerakkan kamera ke kanan, lalu ada pan left, menggerakkan kamera ke kiri, tilt up, menggerakkan kamera ke atas, tilt down, menggerakkan kamera ke bawah,
maju atau zoom in itu mengatur pengambilan ke arah CU, lalu LS ya, zoom out itu adalah mengatur pengambilan ke arah LS. Dolly in track in mendorong kamera ke arah subjek. Dolly out atau track out ya teman-teman, ini adalah menarik kamera menjauhi subjek. Dan terakhir ada kamera follow. Nah, ini merupakan istilah yang berarti kamera itu harus mengikuti kemana perginya subjek berada. Oke, selanjutnya kita akan sedikit membahas mengenai istilah-istilah lanjutan dari sebelumnya, terkhusus yaitu efek visual. Di sini efek visual biasanya digunakan pada pembuatan video dan jarang sekali digunakan dalam perfilman. Nah, di sini ada beberapa contoh dari efek visual yang biasa digunakan. Yang pertama adalah fade in, ada fade out, ada super atau superimpose, dan ada dissolve serta ada white. Nah, fade in dan fade out ini berasal dari bahasa Inggris, di mana fade in jika diartikan dalam bahasa Indonesia adalah muncul dan fade out adalah menghilang. Jadi fade in dan fade out ini adalah sebuah kata yang berkebalikan. Nah, perlu digarisbawahi, fade in ini adalah mulai masuk perlahan-lahan, sedangkan fade out adalah memudar secara perlahan. Di sini fade in diartikan sebagai efek pada gambar atau animasi yang lama-kelamaan muncul di spek atau layar, sedangkan fade out adalah kebalikannya, yaitu gambar atau animasi yang sengaja dibuat berefek menghilang sedikit demi sedikit dari layar. Kemudian efek visual yang ketiga ada super atau superimpose, yaitu penampilan sesuatu. Nah, penampilan sesuatu ini biasanya berupa titel atau caption yang diletakkan ke atas pengambilan yang ada, diletakkan pada gambar atau video yang ada. Nah, biasanya efek super atau superimpose ini digunakan dengan menggabungkan atau dalam kata lain menindihkan, seperti contohnya titel atau caption tadi di atas gambar atau video. Kemudian yang keempat ada dissolve, yaitu pembauran secara perlahan menggantikan sebelumnya. Dissolve ini biasa disebut dengan transisi larut dalam bahasa Indonesia, yang diartikan sebagai transisi bertahap dari satu gambar ke gambar lainnya atau dari video ke video lainnya. Efek dissolve ini menyajikan efek yang menunjukkan tumpang tindih antara dua frame, yaitu dari akhir satu frame ke awal frame berikutnya. Kemudian efek yang terakhir adalah wipe. Nah, wipe ini diartikan mengganti pengambilan sebelumnya dengan efek penghapusan. Jika dissolve adalah jenis transisi yang memberikan kesan halus hingga transisinya tidak disadari, wipe adalah kebalikannya. Wipe ini bersifat gradual, di mana ada garis yang jelas menghapus gambar sebelumnya dan digantikan oleh gambar berikutnya. Wipe ini memiliki beragam bentuk, mulai dari wipe dari kiri ke kanan, kanan ke kiri, atas ke bawah, bawah ke atas, hingga wipe berbentuk lingkaran yang makin kecil. Selain itu, juga ada bentuk bintang, berlian, dan garis searah jarum jam. Oke, selanjutnya adalah salah satu contoh dari rancangan teknik pengambilan video atau teknik pembuatan video, terkhusus adalah pembelajaran yang dilakukan secara daring dan dilakukan menggunakan WhatsApp. Nah, di sini ada satu tabel yang berisikan 4 kolom. Kolom pertama adalah mengenai tahapan kegiatan, kolom kedua mengenai rincian kegiatan, yang ketiga adalah strategi daring yang digunakan, dan yang keempat mengenai teknik pengambilan video. Langsung saja, untuk tahapan kegiatan di sini terbagi menjadi 3, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Kita bahas untuk kegiatan pendahuluan terlebih dahulu, di mana rincian kegiatan pada kegiatan pendahuluan ini berisikan motivasi, pengkondisian kelas, dan tujuan pembelajaran. Nah, untuk strategi daring yang digunakan, ini sedikit menjabarkan dari rincian kegiatan sebelumnya, yaitu dengan menyapa siswa atau peserta didik, kemudian dengan memimpin doa, dan mengabsen melalui Google Classroom, melakukan presensi secara online,
Kemudian dengan menyampaikan tujuan pembelajaran melalui grup WhatsApp. Kemudian untuk teknik pengambilan video dilakukan melalui dua cara, yaitu dengan rekaman langsung dan rekaman layar. Di mana pada rekaman langsung ini menggunakan teknik neutral dengan ukuran gambar medium close up atau close up dari arah samping, yaitu dengan merekam kegiatan pembelajaran melalui pesan suara pada WhatsApp. Kemudian untuk rekam layar dilakukan dengan teknik neutral dengan ukuran gambar medium close up atau close up pada saat pengambilan gambar tampilan WhatsApp. Oke, selanjutnya kegiatan yang kedua yaitu kegiatan inti. Dalam kegiatan inti ini terdapat beberapa rincian pembelajaran. Yang pertama yaitu dilakukan penyampaian materi pembelajaran. Kemudian yang kedua terdapat pelibatan peserta didik dalam pembelajaran. Yang ketiga terdapat integrasi aspek HOTS atau HOTS dalam pembelajaran. Kemudian yang keempat yaitu pemanfaatan media atau sumber belajar dalam pembelajaran. Dan yang terakhir terdapat pelaksanaan penilaian pembelajaran. Nah, pada strategi daring yang digunakan khususnya pada penyampaian materi pembelajaran yaitu dengan dilakukan penyampaian materi tersebut melalui share link media pembelajaran pada WhatsApp. Kemudian siswa diberi waktu untuk mempelajari materi yang ada. Nah, untuk teknik pengambilan videonya dilakukan melalui dua cara, yaitu rekaman langsung dan rekaman layar, seperti yang dilakukan pada kegiatan pendahuluan. Kemudian untuk pengambilan video tahap yang kedua yaitu pelibatan peserta didik dalam pembelajaran sampai dengan pelaksanaan penilaian pembelajaran. Mungkin untuk rinciannya teman-teman bisa membaca sendiri seperti yang ditampilkan dalam video ini. Dan untuk teknik pengambilan videonya dilakukan dengan rekaman layar, yaitu dengan teknik neutral dengan ukuran gambar medium close atau close up pada saat pengambilan gambar WhatsApp. Dilanjutkan kegiatan yang ketiga yaitu kegiatan penutup. Pada kegiatan penutup ini berisikan kegiatan memfasilitasi siswa untuk materi berikutnya, untuk mempelajari materi berikutnya atau yang akan dipelajari di pekan selanjutnya. Nah, untuk kegiatan penutup ini berisikan juga penutupan pertemuan oleh pendidik, di mana teknik pengambilan videonya dilakukan secara langsung dan secara rekaman layar, di mana rekaman langsung ini sama seperti sebelumnya, yaitu menggunakan teknik neutral dengan ukuran gambar medium close up atau close up dari arah samping, yaitu dengan merekam pembelajaran melalui pesan suara pada WhatsApp. Dan untuk rekaman layar, teknik neutral dengan ukuran gambar medium close up atau close up pada saat pengambilan gambar tampilan WhatsApp. Nah, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mungkin cukup sekian yang dapat disampaikan. Mungkin teman-teman nanti bisa lebih mempelajari dari makalah yang telah dikirim oleh kelompok penyaji. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.